Baik, sebelum menonton video materi, saya akan menjelaskan secara singkat tentang mutasi gen pada sintesis protein dan cara mengatasi cacat bawaan lahir. Yang pertama, ada mutasi genetik, biasa juga disebut dengan mutasi titik. Ada 4 faktor penyebab mutasi titik. Kemudian, ada jenis-jenis mutasi titik yang dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Selanjutnya, ada sintesis protein dan mekanisme sintesis protein. Dalam mekanisme sintesis protein ini terbagi menjadi 2, yaitu transkripsi dan translasi. Kemudian, materi selanjutnya adalah cara mengatasi cacat bawaan lahir. Ada 7 penyebab bayi lahir cacat, ada 5 faktor yang meningkatkan resiko cacat lahir pada bayi, ada 5 jenis cacat pada bayi baru lahir, dan ada 6 cara mencegah bayi lahir cacat. Untuk lebih lengkapnya, silahkan menyimak video. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurlatifah Hanum dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mutasi gen pada sintesis protein dan cara mengatasi cacat bawaan lahir. Mutasi genetik. Mutasi adalah perubahan pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Mutasi gen disebut juga mutasi titik atau point mutation, adalah perubahan urutan 1 atau 2 pasang basa DNA yang menyusun gen. Mutasi titik merupakan mutasi yang terjadi pada gen atau urutan basa nitrogen pada DNA. Perubahan pada susunan basa nitrogen pada DNA dapat menyebabkan terjadinya perubahan protein yang disintesis dan bahkan perubahan pada fenotip. Penyebab mutasi titik. Ada 4 faktor penyebab mutasi titik. Yang pertama, kesalahan selama replikasi DNA oleh mutagen. Yang kedua, terputusnya ikatan oksigen fosfat. Yang ketiga, substitusi pasangan basa. Dan yang keempat adalah perubahan jumlah basa. Selanjutnya, jenis mutasi titik. Mutasi titik dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pertama, mutasi salah arti atau missense mutation, merupakan perubahan susunan basa nitrogen yang menyebabkan terjadinya perubahan asam amino pada suatu rantai polipeptida. Yang selanjutnya adalah mutasi diam atau silent mutation, merupakan perubahan pada susunan basa nitrogen yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan asam amino yang terbentuk pada sintesis protein. Kemudian, sintesis tanpa arti atau nonsense mutation merupakan perubahan susunan basa nitrogen menjadi codon stop, sehingga sintesis protein berhenti dan menghasilkan rantai polipeptida yang lebih pendek. Selanjutnya, ada mutasi perubahan rangka baca, merupakan mutasi yang terjadi akibat penambahan dari nukleotida pada suatu gen, sehingga menyebabkan pergeseran kerangka pembacaan kodon. Mutasi gen terjadi selama proses translasi ataupun transkripsi pada saat sintesis protein. Perubahan satu urutan nukleotida saja dapat menyebabkan pengaruh yang tidak bisa dianggap kecil, bergantung pada bagian mana perubahan itu terjadi. Mutasi gen disebabkan oleh adanya perubahan dalam urutan nukleotida perubahan genotip.
Bahan-bahan penyebab terjadinya mutasi disebut dengan mutagen, sedangkan individu yang memperlihatkan perubahan sifat fenotip akibat mutasi disebut mutan. Selanjutnya, sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Ribosom adalah organel sel yang ukurannya kecil dan padat serta berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Sintesis pasti membutuhkan bahan baku. Bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20. Namun, urutan asam amino tersebut dikode sepenuhnya oleh DNA. Adapun hasil akhir dari sintesis protein ini adalah terbentuknya protein fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Selanjutnya, ada mekanisme sintesis protein. Yang pertama, ada transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Yang kedua, ada translasi. Translasi adalah penerjemah kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Translasi juga terdiri dari 3 proses seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi translasi, dan terminasi translasi. Selanjutnya, cara mengatasi cacat bawaan lahir. Seperti yang kita ketahui, cacat lahir adalah kelainan struktural maupun fungsional yang dikenali sejak bayi baru lahir. Kondisi kesehatan bayi yang mengalami ini biasanya tergantung dari organ atau bagian tubuh yang terlibat, serta tingkat keparahan yang dimilikinya. Selanjutnya, penyebab bayi lahir cacat. Ada 7 penyebab bayi lahir cacat. Yang pertama, faktor genetik yang biasanya diturunkan oleh orang tua. Yang kedua, masalah kromosom. Biasanya si bayi kekurangan kromosom atau bahkan bisa kehilangan kromosom. Yang ketiga, infeksi yang dialami oleh ibu saat sedang mengandung. Yang keempat, gaya hidup dan lingkungan. Yang kelima, paparan obat dan bahan kimia. Yang keenam, merokok dan minum alkohol saat hamil. Dan yang terakhir adalah ibu obesitas. Selanjutnya, faktor yang meningkatkan resiko cacat lahir pada bayi. Pertama, ibu merokok saat hamil. Yang kedua, ibu minum alkohol saat hamil. Yang ketiga, ibu minum obat-obatan tertentu saat hamil. Yang keempat, ibu hamil di usia tua. Misalnya, hamil di usia lebih dari 35 tahun. Dan yang kelima, ada anggota keluarga yang juga memiliki riwayat cacat lahir sebelumnya. Namun, jika memiliki satu atau lebih dari risiko-risiko tersebut, tidak langsung membuat seorang ibu akan melahirkan bayi dengan kelainan bawaan nantinya. Bahkan, ibu hamil yang tidak memiliki satu atau beberapa risiko pun bisa saja melahirkan bayi dengan kondisi cacat bawaan. Selanjutnya, jenis-jenis cacat pada bayi baru lahir. Yang pertama, ada cacat lahir pada saraf, seperti cerebral palsy dan spina bifida. Yang kedua, ada cacat lahir pada wajah seperti bibir sumbing. Yang ketiga, ada cacat lahir pada otak seperti hidrosefalus. Yang keempat, cacat lahir pada paru-paru seperti cystic fibrosis. Yang kelima, ada cacat lahir pada mata seperti katarak kongenital, glaukoma kongenital,
retinopathy of prematurity, congenital dysteriosistosel. Selanjutnya, cara mencegah bayi lahir cacat adalah 1. Menghindari diet. 2. Tidak sembarangan minum obat tanpa pengawasan dokter. 3. Hindari rokok dan alkohol. 4. Hindari kondisi tubuh yang terlalu panas. 5. Mendapatkan imunisasi saat hamil. Dan 6. Penuhi kebutuhan asam folat. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum.